Kami ada di tempat ini hanya satu tujuan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi api kudus dari takhta-Mu membakar seluruh areal aspek hidup kami yang membuat hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh kami berkobar, menyambar, gila-gilaan bagi Tuhan, habis-habisan, mati-matian untuk Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi ku minta, ambil alih pesta anak domba Allah hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hanya satu nama, Yesus Kristus, nama tertinggi, nama di atas segala nama, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Karena kami tahu setiap lutut kan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua kami yang hadir cengkram dengan Roh-Mu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta tekan-tekan di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah di pagi hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran hati kami yang bercabang, melayang-layang kemana-mana, Roh Kudus ambil alih, biar fokus kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang meriah, yang meriah. Semangat, semangat, semangat. Masih pagi-pagi. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah kenal saya, mungkin juga enggak. Ya, kami berangkat dari Jakarta itu 25 September. Nah, sekarang sudah tanggal berapa ya? Kami sampai tembus 0 km dan kami melayani saudara-saudari kita yang seiman di Banda Aceh dan juga melayani yang lain-lain supaya mereka juga percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak ada persiapan yang matang karena waktu saya ada di Air Batu kurang lebih jam 10 malam tadi malam ya. Jadi saya WA-WAan dengan Pak Kasat Narkoba. Ada ibadah memang di sana, ada. Wah, kalau gitu biar saya sampaikan firman. Bapak di mana posisi? Di Air Batu. Saya bilang, lah besok jam 8 pagi. Seingat saya jam 12. Biasanya di polda-polda ya, di daerah-daerah itu jam 12 ya. Biasanya Jumat gitu, dibarengin mereka sholat, kita ibadah gitu. Saudara, saya katakan ya udah kalau gitu saya nggak nginap di Air Batu, saya langsung ke Rantau Prapat. Jadi kami langsung ya jam 10 malam dari Air Batu ke Rantau Prapat, itu sampai di hotel apa itu yang ada mallnya Sujuya apa itu namanya ya. Itu kurang lebih jam 11 lewat 25 begitulah. Kira-kira hampir jam 12 malam lah kami sampai di situ. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya tetap segar. Kenapa segar? Karena ada Tuhan, ada firman di dalam hidup saya yang membuat saya segar. Saudara, perjalanan kami kalau saya lihat itu di dalam kilometer ya, kilometer mobil itu sudah 4.000 lebih. Ya, 4.000 kilometer lebih yang kami jalani dari Jakarta ke Banda Aceh sampai sekarang. Ini masih lanjut lagi kan? Masih lanjut lagi. Ya, makanya setiap kami pergi ya ke tempat tertentu ya, ketemu orang tertentu, entah itu sipil, entah itu TNI, entah itu Polri, mereka bilang, "Wih, kuat kali Bapak ya bawa mobil." Saya katakan karena ada roh yang menyala-nyala di dalam diri saya untuk jiwa-jiwa, karena saya mengasihi mereka, saya katakan demikian. Saudara, makanya saudara, saya percaya kalau kita punya kasih Tuhan, kita punya semangat ilahi. Amin. Iya, ya. Kenapa saya ajak saudara ucapkan amin? Kata psikolog, kalau Anda hanya mendengar saja ya, tapi tidak ada responsif, itu kekuatannya paling 25 menit. Nanti tiba-tiba Anda melihat saya 2, tiba-tiba 3, ya, tiba-tiba hilang. Dan Anda bilang ini urapan dahsyat ini. Pendeta dari Jakarta bawa urapan yang luar biasa. Padahal saudara, Bapak Ibu sekalian sudah ada di alam yang lain. Mari kita tetap di channel yang ini supaya kita tidak kemana-mana, pikiran tetap fokus kepada firman, karena firman itu berkuasa untuk memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin. Nah,
gaya-gaya gini gua seneng ya. Jadi kalau di Akpol itu lebih keras lagi, mereka bilang amin, amin, amin gitu ya. Ya, karena apa? Karena orang yang bersemangat itu sanggup menanggung penderitaannya ya. Karena itu semangat itu jangan sampai hilang dari kita. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi ada nyanyian ya yang di pertengahan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya pikir ini yang cocok menjadi tema khotbah kita hari ini. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Disebabkan Tuhan tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi dia nggak bisa terlambat. Ya, kami tadi hampir terlambat. Karena apa? Karena sampai di sini ya ternyata kartu memori tinggal. Sehingga anak saya suruh jalan belakang untuk ke hotel ngambil ya. Saya tetap tunggu di situ. Ya, dia naik betor ya, becak motor. Ya, akhirnya saudara, tidak terlambat juga ya, puji Tuhan ya berbarengan juga kalian kumpul, kita sama-sama di sini. Ya, ini adalah pertolongan Tuhan yang dahsyat buat kita. Amin. Ya, saudara, apa yang harus ada di dalam diri kita supaya pertolongan Tuhan itu tidak terlambat bagi hidup kita? Yang pertama itu adalah iman. Kata Roma 1 ayat 17 bahwa di situ dikatakan orang benar hidup oleh iman ya. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Di dalam Roma, ya saya bacakan ya. Tapi nanti saya nggak bacain lagi ya. Saya harap biar lanjut, biar cepat ya. Roma, maksud saya hanya omong-omongin aja. Kalau Anda mau baca, baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar hidup oleh iman. Nah, iman ini apa sebenarnya? Kata Ibrani 11 di situ jelas dikatakan iman itu adalah segala sesuatu yang kita yakini sekalipun kita nggak melihat. Nah, kita tentunya mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan kuasanya dahsyat karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya, termasuk coronavirus harus tunduk kepada namanya. Corona ada di Indonesia, saya, istri, anak-anak saya, jemaat yang saya pimpin tidak ada satupun yang kena. Padahal selama corona kami tetap ada ibadah seperti ini. Saudara, ini adalah keajaiban Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Amin. Sehingga nama-nama semua harus tunduk kepada nama Dia. Ya. Kemarin saya ada di Polda Sumut, saya bincang-bincang sama Kabaop narkoba, terus saya WA Pak Kapolda, kebetulan Kapolda ada di Tapanuli Utara, sehingga saya nggak bisa ketemu dengan beliau, sehingga disuruh ada AKBP Johnson Hasibuan ya, untuk bagaimana yang saya perlukan. Tapi puji Tuhan saya tidak minta pertolongan apa-apa, karena saya hanya ingin bertemu dengan beliau. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tetapi semua nama-nama ya, nama siapapun itu harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi yang boleh tidak taat kepada Tuhan hanya yang tidak punya nama. Ya, kalau Anda, saudara, Bapak Ibu sekalian tidak taat kepada Tuhan boleh, asal Bapak, saudara, Ibu tidak punya nama, tapi sudah terlanjur ya. Jadi kalau kita tidak punya nama, kita nggak tunduk kepada nama Dia, karena Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nah, kalau kita nggak tunduk kepada Yesus, artinya kita mengkhianati ayah ibu kita yang memberikan nama kepada kita. Jadi bukan hanya bersalah kepada Tuhan, tapi juga kita bersalah kepada orang tua kita yang memberikan nama kepada kita. Nama itu bagi orang Yahudi sangat ada artinya. Ya, itu sebabnya nama di orang Yahudi sana betul-betul itu diperhatikan kalau mau buat nama anak, ya, karena sangat berarti bagi mereka. Karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita juga semua yang ada di sini yang punya nama harus tunduk kepada Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-soranya dulu buat Tuhan kita, haleluya. Ya, biar semangat ya, haleluya. Jadi iman ya. Iman itu sesuatu yang kita belum lihat tapi kita yakini. Tentu kita tidak meyakini yang lain. Kita meyakini Tuhan Yesus yang maha hebat, maha dahsyat, maha luar biasa. Kita
harus toleransi. Tetapi kita tidak mengamini apa yang diimani orang lain. Tapi kita harus toleransi, menghormati dan menghargai semua warga negara Indonesia. Tapi ingat baik, kita tidak mengamini apa yang diimani orang lain. Dan demikian juga orang lain, karena mereka juga punya hak masing-masing. Karena itu di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kenapa sampai saya datang kemari? Supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap teguh di dalam Yesus sampai akhir hayat saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Lah kok pelan banget. Saya sebenarnya asli warga Rantau Prapat ya. Dulu saya tinggal di Valia. Ya, kalau Anda tahu Ramli Paringotan Sitorus itu teman saya. Ya, tanya yang sudah sebaya-sebaya saya pasti tahu dia ya. Nah, ini katanya baru bebas dia dari mana dulu tuh? Dari Labuan Ruku katanya ya. Ranmor lintas provinsi. Sekarang hal yang seperti itu nggak pala wow, tapi dulu zaman tahun dulu 30 tahun yang lalu Bapak Ibu aja ya, saya yakin kalau yang sudah seusia saya ya ngelihat orang punya motor aja udah kaya kali gitu loh. Zaman itu gitu loh. Nah, itulah kita dulunya ya. Sekolah saya di SMA Muhammadiyah Kanopan. Tapi tahun 1996 saya di Jakarta, saya di Jama Yesus. Saya berjumpa dengan Yesus ya di penjara Cipinang jam 2 pagi. Dan saya dulu dikejar-kejar polisi. Saya sekarang ngejar-ngejar polisi. Jadi kalau Anda masuk ke saya pas itu ada polisi yang jenderal, yang apa semua ada di sana. Ya, kenapa itu bisa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi karena itu andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi polisi, TNI ya, dan masyarakat sipil harusnya mereka sujud di bawah kaki Tuhan. Mengandalkan Tuhan untuk Indonesia ini. Karena Indonesia ini butuh Tuhan. Karena Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan agama. Indonesia hanya bisa diselesaikan kalau Tuhan yang menyelesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu saudara, kita anak-anak Tuhan harus hidup dalam iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini. Kita tidak boleh membelot ke kiri ke kanan. Kita tetap hidup dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak hidup dalam firman-Nya, artinya kita sedang melanggar apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Ya, oleh karena itu yang pertama yang saya sampaikan buat saudara ya, iman. Iman ini saudara timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Jadi bagaimana mungkin kita bisa punya iman kalau kita nggak mau mendengar firman, kalau kita nggak mau baca firman, ya. Saya banyak layani para TNI, Polri ya. Itu kalau waktu dia anjak, waduh luar biasa sekali, bisa tahan 2 jam ngomong ya kan. Tapi kalau udah Kapolres, udah Pak 1 menit aja minum kopi saya mau jalan Pak. Padahal entah jalan kemana pun kita kurang ngerti ya. Ya nggak ada waktu. Padahal saya tahu kita semua punya 24 jam waktu dalam satu hari. Ya, bagaimana kitanya saja ya. Tapi ya itulah kondisi situasi keadaan yang menarik orang untuk tidak mau setia kepada firman Allah ya. Sehingga makin hari makin rusak ya moralnya ya. Kalau ada orang bilang, wah Bapak itu dulu sebelum jenderal nggak begitu, sekarang begitu. Saya bilang enggak. Saya bilang dari dulu udah begitu. Cuma kalau Anda baca di Amsal 30, 31, 32, kalau kaleng tertutup ditekan, yang keluar kalau di dalamnya mentega-mentega. Kalau keluar maaf, yang di dalamnya kotoran-kotoran. Jadi untuk membuktikan siapa orang itu, satu ditekan dulu. Kalau dimaki dia masih maki, berarti seperti itulah dia. Tapi kalau dia dimaki-maki terus bilang puji Tuhan atau bahasa Arab alhamdulillah, nggak ada masalah. Anyway no problem. Artinya ini orang berarti seperti itu. Tapi kalau dimaki balas maki, ya, wah dipukul balas pukul, itulah dia. Kayak gitulah dia, ya. Nah, saudara yang kedua untuk kita bisa tahu siapa dia, kasih kekuasaan, kasih senjata, kasih kekuasaan, kasih pangkat. Nah, nanti kita tahu siapa dia. Ya, kalau dia masih lemah lembut, masih ramah, masih semua sesuai dengan aturan, itulah dia. Nah, tapi kalau dia udah melenceng dari aturan, itulah dia.
Kita anak Tuhan. Alkitab bilang Matius 5:13, kita garam dunia dan terang dunia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, banyak pendeta mengatakan kita menjadi garam. Bukan. Alkitab bilang di Matius 5:13, kita itu garam dunia, terang dunia. Kalau menjadi, inilah yang selalu jatuh bangun. Anda bisa lihat di Gresik bagaimana pembuatan garam itu. Makanya garam itu tidak semua yang dibuat itu bisa dijual di pasaran. Ya, nanti ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Garam itu kalau sudah tidak asin, kata Alkitab, injak aja, buang. Karena percuma kita masak ya makanan taruh garam tapi nggak ada rasa. Ya, itu sama kita taruh pasir. Jadi namanya aja garam tapi sama aja kualitasnya sama pasir tadi. Ya, kalau terang ya, di mana ada terang pasti gelap hilang. Makanya kita itu garam dunia dan terang dunia. Harusnya kita ini menjadi teladan contoh di negeri ini, di bangsa ini. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Iya, karena saudara, ketika Anda ya diberikan kekuasaan, disitulah baru tahu siapa kita. Siapa kita sebenarnya. Saya ada beberapa petinggi di negeri ini ya, dia sudah cerai, terus mau nikah lagi, panggil saya konseling, ternyata sudah bercerai dengan istrinya dan istrinya masih hidup. Saya nggak mau. Terus saya ditawarkan ya untuk bisa gereja diperbaiki semua dan macam-macam. Saya bilang tidak. Kalau karena uang saya melanggar kebenaran firman, saya tidak akan mau. Saudara, Bapak Ibu sekalian, gak lama orang itu juga bermasalah. Karena itu, saudara, kita tidak boleh melanggar firman. Hidup dalam firman. Kalau kau hidup dalam firman gak ada yang kau takuti. Saya ke Banda Aceh gak ada yang saya takuti. Padahal waktu saya minum kopi di warung, itu bilang, Bapak gak asing bagi saya. Wih, gak asing. Bukan orang Kristen ini yang ngomong. Wah, gimana ini? Saya berdoa aja, tapi saya senang lihat Bapak katanya. Karena Bapak itu meluruskan yang keliru-keliru katanya. Walaupun itu ustadz kami kalau dia keliru ya kita luruskan gitu. Jadi saudara, kita ini sebagai anak Tuhan gak perlu takut kalau kita ada dalam kebenaran. Iya. Kalau kita dalam kebenaran apa yang kita takuti? Yang kita takuti itu ya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran kita akan terus ragu. Ada yang tikam dari belakang, dari samping, dari depan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran sama siapapun kita nggak takut. Ya, kemarin saudara ada insiden luar biasa keluar dari Banda Aceh itu kita rem mendadak karena menyelamatkan orang di depan juga. Terus datang mobil dari belakang nabrak, buak. Lihat tuh mobil saya di belakang itu agak penyok tuh. Buak. Iya, entah gimana dia yang nabrak, mobil dia yang paling parah. Paling parah, itu kapnya itu sampai bengkok begitu. Mobil saya hanya bempernya aja. Ya saya pikir apa karena kualitas mobil ini berbeda ya. Mobil dia ini, mobil saya ini kan begitu kan. Ya mobil saya ini, mobil dia ini. Kalau saya sebut lah ya namanya. Jadi apa karena itu? Tapi Tuhan bilang bukan. Karena aku menyertai kau. Saudara tahu. Ini entah suami istri saya tidak tahu. Yang penting dia laki-laki dan wanita. Datang marah-marah. Minta ganti rugi. Wah, ganti rugi. Kamu nabrak saya. Tapi bapak rem mendadak. Enggak ada istilah rem mendadak. Kamu jaga jaraknya berapa? Ayolah kita ke polisi. Ke polisi dia nggak mau. Bapak polisi. Bukan saya polisi. Tapi kita harus ke polisi. Karena negara ini negara hukum. Kita selesaikan dengan hukum. Kami mau dibawa ke rumahnya. Ya kami nggak mau ya. Karena kami tahu. Nanti bisa melari kemana-mana ceritanya. Pembahasannya kalau udah di rumah kan. Jadi luar biasa. Akhirnya saya bilang kalau bapak ibu tidak mau ke polisi, saya tinggalkan. Silakan buat laporan polisi. Saya siap nih nomor platnya ya. Oke, saya tinggalkan ya sampai sekarang aman-aman karena kita benar gitu. Keyakinan saya benar karena saya tahu betul ya. Kalau kita di depan dia nabrak berarti dia nggak jaga jarak gitu ya. Saudara, kalau kita dalam kebenaran, tentu kita nggak takut sama siapapun dan sama apapun ya. Karena itu saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir di sini adalah orang-orang benar. Oh enggak Pak, dosa saya banyak. Ya, Yesus sudah memberikan darahnya buat saudara.
Sehingga saudara bisa menghadap takhta Allah karena darah itu. Saudara benar karena Tuhan yang membenarkan. Tapi ketika dibenarkan, janganlah kembali ke kubangan. Masa udah kita keluar dari kubangan balik lagi ya enggak lah ya kan? Ya, masa saya balik lagi ke kubangan? Puji Tuhan. Tahun 1996 saya mengenal Yesus dan mulai dari situ saya lepas rokok, lepas narkoba, lepas semua. Dulu nggak ada sabu zaman kita. Yang ada Magadon, Rahepnol, PLBK, itu yang ada. PLBK itu tuh anjing gila. Iya, dari 1 butir saya makan jadi 2 butir, 3 butir jadi 1 tik, nggak ada apa-apa. Pakai bir hitam putih. Tapi ketika saya mengenal Yesus, saya bilang, kalau kau Tuhan lepaskan saya. 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kemarin di Tanjung Kusta, kita juga pelayanan untuk pegawai-pegawai Tanjung Kusta. Tapi nggak bisa melayani para narapidana disebabkan karena kehadiran kita mendadak. Jadi nggak bisa seperti itu karena sistemnya nggak bisa katanya. Ya oke, saya mau telepon Dirjen Lapasnya. Udahlah nggak usah lah saya pikir gitu ya. Karena memang kita nggak sesuai dengan sistem dan aturan yang ada. Iya. Jadi yang pertama kalau kita mau mendapat pertolongan Tuhan yang tidak terlambat tadi, kita harus hidup oleh iman. Haleluya. Apakah kekhawatiranmu menambah sahasta jalan hidupmu? Itu yang Alkitab katakan Matius 25 ayat 26, 27 dan seterusnya. Apakah kekhawatiran kita menambah sahasta jalan hidup kita? Apa itu khawatir? Khawatir itu dia meyakini sesuatu yang belum jadi juga. Itu khawatir juga. Iman juga hampir mirip. Khawatir hampir sama. Jadi meyakini segala sesuatu yang belum terjadi. Besok jangan-jangan saya begini. Besok jangan. Tapi ini memikirkan hal-hal yang negatif. Ya. Jangan-jangan besok saya ditabrak mobil. Jangan-jangan besok saya ini begini. Ya uang saya seperti ini. Bagaimana saya bayar mobil, bayar kontrakan, bayar macam-macam. Nah, itu kan berarti kita juga sama dengan tadi ya. Mengimani sesuatu yang belum terjadi juga. Seharusnya kita tidak boleh khawatir. Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Itu orang yang paling bodoh. Saudara, saya nggak mungkin mengkhawatirkan rumah saudara di mana, terus mobil saudara di pinggir jalan atau di mana. Saya tidak mungkin mengkhawatirkan itu. Apalagi mengkhawatirkan istri tetangga saya, ya kan? Ya, nggak mungkin, ya kan? Kok ini istri tetangga ini udah pulang belum ya jam segini? Saya nggak mungkin mengkhawatirkan itu. Karena apa? Itu bukan milik saya. Tapi kalau istri saya nggak pulang sampai jam 9 malam, saya pasti tanya anak-anak saya, kemana mama, kemana mama? Kenapa? Karena saya yakin kami sudah dipersatukan oleh Tuhan, itulah milik saya. Jadi orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Engkau bukan milikmu, engkau adalah milik Tuhan. Kalau engkau khawatir, engkaulah orang paling bodoh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Engkau milik Tuhan. Engkau tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena engkau adalah milik Tuhan. Jadi kalaupun khawatir, pemiliknya yang harus khawatir. Hanya karyawan bodoh saja yang mengkhawatirkan gajinya ke depan. Yang khawatir pasti bos pemilik pabrik. Bos pemilik pabrik itu sering ngobrol sama saya. Yang diceritakan semua adalah hal-hal yang negatif. Aduh gimana ya ini corona. Waduh kapan habisnya, waktu baru-baru corona itu kan. Wah gimana ya begini ya gaji karyawan. Walaupun kami masih bisa makan menghabiskan uang 500.000. Walaupun dia masih naik mobil yang cukup lumayan mewah. Tapi yang diucapkan semua adalah hal-hal yang negatif, yang khawatir. Karena dia pemilik perusahaan itu. Tetapi karyawan tidak ada khawatir seperti itu. Kenapa? Karena dia bukan pemilik. Anda bukan milik Anda. Saudara bukan milik saudara. Saudari bukan milik saudari. Kita semua adalah milik Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nggak perlu kita khawatir akan hidup ini. Iya kan? Waktu saya ditumut saudara di sana, ya terus katanya di sana beritanya itu semua orang mualaf gitu. Jadi saya cek ternyata itu berita hoax ya. Saya ketemuin itu RW, RT semua berita hoax. Saya nginap di rumah pemuka yang agama Islam di sana. Ya, saya ketemu seseorang Kristen di salah satu hotel sebelum sampai tumut tadi. Terus Bapak sama siapa? Ini? Hah? Anak-anak kecil yang saya bawa. Waktu itu anak saya yang satu itu masih SD kelas 6.
yang sekarang ikut ini masih SMA kelas 2 atau kelas 1 waktu itu ya. Iya, jadi dia bilang, oh saya pikir dibawa bodyguard. Karena bapak saya lihat tuh, oh di sosmed begitu ini kalau meluruskan orang-orang yang mengambil ayat-ayat Alkitab yang menyelewengkan, tentu ini bukan orang Kristen yang saya maksudkan. Saudara, apa yang kita takutkan? Karena kita tidak menyakiti orang, kita juga tidak menghina orang lain. Kita tidak menghina siapapun. Kita hanya menyampaikan kebenaran firman. Kalau ada orang yang menyelewengkan ya kita luruskan. Kan begitu. Saudara, banyak orang berkata, dia bilang, ah diam itu emas. Tapi saya mau ngomong, ya bicara itu berlian. Jadi banyak orang yang baik, tapi kalau diam nggak akan terjadi perubahan. Tapi nggak begitu banyak orang baik, orang benar, asal dia mau ngomong, itu ada harapan untuk perubahan bagi negeri ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Itu ada harapan. Haleluya. Jadi saya lebih memilih ya berbicara daripada diam. Tentunya semuanya itu ada koridor, ada dalam koridor dalam pimpinan Tuhan ya. Karena apa? Karena saya punya satu prinsip. Saya lebih baik jadi singa 1 hari daripada jadi kambing 100 tahun. Jadi saya lebih baik berbicara daripada saya berdiam diri untuk keselamatan diri saya. Saya harus berbicara. Tentunya dalam porsi saya, dalam bidang saya. Yaitu apa? Yaitu keselamatan yang di dalam Yesus ini. Itulah yang saya sampaikan kemana-mana. Supaya banyak orang-orang yang menerima keselamatan. Orang-orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tadi sebenarnya waktu sebelum sampai kemari, saya persiapkan untuk berbicara yang berkaitan tentang kepolisian, disiplin macam-macam. Saya pikir itu sudah ada Karofaminal, itu sudah ada Profam, itu sudah ada ini. Ya udahlah itu urusan mereka lah. Tapi urusan kita kepada Tuhan, iman ini. Haleluya. Kalau Anda baca Lukas 18, Yesus berkata, kalau aku ke bumi aku lihat ada nggak iman di sana. Jadi untuk Anda dapat pertolongan Tuhan, yang tidak terlambat itu Anda harus hidup oleh iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, untuk dapat pertolongan Tuhan yang tak terlambat itu, ya, kita harus hidup dalam firman Allah. Langit berlalu, bumi berlalu, kata Matius, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Semua kita nanti akan berlalu. Saya tidak tahu kapan saya juga akan meninggalkan bumi ini, ya. Meninggalkan dunia saya sudah. Tapi saya masih di bumi, belum meninggalkan bumi. Jadi Anda tidak boleh mencintai dunia. Loh kok gak boleh Pak? Dunia bukan Tuhan buat. Tuhan buat bumi. Tuhan gak pernah menciptakan dunia. Apa itu dunia? Dunia itu ini nih. Ini sebuah sistem yang dibuat manusia untuk bangun gedung. Sebuah sistem kepolisian, sebuah sistem TNI, sebuah sistem Polri. Kalau Anda pakai sistem-sistem yang ternyata itu bertentangan dengan firman Allah, Anda terjebak. Ya. Saudara terjebak dalam sistem itu. Dan sistem itu sangat sulit. Ya, artinya untuk keluar dari sistem itu kita sangat sulit. Oleh karena itu kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman. Karena kebenaran itu yang pasti akan memerdekakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu benar. Saya ya berteman dengan polisi itu maaf ya bukan 100-200 ya udah agak terhitung ya. Ya, jadi kita harus hidup dalam kebenaran tadi. Karena Alkitab bilang kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ya, kalau kita hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, maka tawaran yang membuat kita bisa rusak, yang membuat kita bisa hancur, kita bisa tolak dengan segera. Kita nggak perlu lagi berdoa, Tuhan Yesus ini apakah kehendakmu, apa rencanamu, apakah rezekimu. Tidak perlu lagi berdoa. Ada orang jalan, ya, dia berdoa dari rumah, Tuhan ini belum bayar listrik, belum bayar telepon, belum bayar ini, belum bayar ini, belum bayar kredit ini. Tuhan, nggak ada uang cukup, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia jalan. Di tengah jalan ada uang orang jatuh, dompetnya uangnya banyak jatuh. Dia berdoa, Tuhan apakah ini dari Engkau? Apakah ini dari Engkau? Apakah ini dari Engkau? Makin sering dia ngomong gitu, pasti ada suara hatinya. Iya betul dari aku, iya betul dari aku. Iya. Nah, terus dia datang, ya. Dia ini dompet nih gini nih. Ini ya jatuh. Langsung lihat nih. Ada kuasa dalam darahnya.
Darah domba Allah, lihat kiri kan, ada kuasa dalam darahnya. Sudah jelas itu bukan dari Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mas, lek, jatuh uangnya, jatuh. Itu. Ya. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, batin kita akan berkelahi. Ya. Ini dan ini akan berantem terus berkelahi. Ini bilang, ambil aja. Ini bilang, jangan. Ambil. Lama-lama yang jangan itu, jangan. Lama-lama nggak dengar lagi. Haleluya. Iya. Saya senang gaya-gaya kayak Bapak itu. Dia ada respon, ketawa. Artinya dia paham yang saya maksudkan, kan gitu. Tapi kalau diam aja, saya juga curiga ini paham atau enggak. Haleluya. Saya terus terang, bahasa saya sederhana, tapi ini punya makna. Iya. Apalagi kalau saya pakai bahasa-bahasa lain lagi ya. Bahasanya sederhana-sederhana. Makanya ada di Jambi ya, seorang ibu ketemu saya. Ini Pak paling ngefans dengan Bapak ini. Paling ngefans sekali dengan Bapak. Anak umur 3 tahun, kelas 3 SD. Bisa nonton khotbah saya 1,5 jam itu sampai selesai, senang banget. Ngerti dia. Tapi orang Indonesia lucu, beda. Ada 3 orang nonton TV, ada 1 orang bicara di TV. Terus yang 1 orang bilang, itu pasti profesor doktor. Dari mana lu tahu? Omongan dia gua gak paham. Lah, semakin omongan orang gak paham, semakin kita bilang dia pintar. Orang cerdas tidak demikian. Sesuatu yang sulit disederhanakan dia, supaya yang buta huruf pun tahu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. 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 Iya. Saya pelayanan di PT IKA juga biasa-biasa saja seperti ini bahasa saya. Jadi nggak ada yang terlalu kata-katanya itu dibuat-buat. Tetapi yang kita mau ambil adalah makna apa yang saya katakan itu. Percuma saya bilang sama Bapak ini, Pak Siregar, saya lapar. Ya kan? Tapi kalau saya bilang, cuma aku hiung atau terus dia kasih nasi, itu lebih baik. Anda paham maksudnya? Haleluya. Karena bahasa itu bukan bagusnya bahasa. Bahasa itu dipahami oleh yang mendengarnya. Percuma saya bilang, Pak saya lapar tapi gak dikasih makan. Dia bilang, dia kasih makan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Memang betul saya lapar, tadi gak sarapan dulu di hotel. Langsung 5:30 bangun, saya kebingungan. Ya, saya ngelihat ini ya kameramen ini ya masih ngorok. Karena memang terlalu capek. Saya kasihan bangunin langsung. Saya doa. Wah, tapi ini udah hampir 6:30 nih. Udah saya bangun nih. Langsung kita doa sebentar. Ada yang mandi ganti-gantian. Karena kamarnya kan, kamar mandinya kan satu di kamar itu. Iya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena itu kau tidak perlu takut sama siapapun kalau kau hidup dalam kebenaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kenapa kadang-kadang kita takut dipanggil atasan kita? Kenapa? Ya kalau kita nggak ada salah dipanggil, syukur. Tapi kalau kita salah, kan begitu, bingung kita. Ya kan? Mau mencela-mencela gimana pun akhirnya ujung-ujungnya kebongkar juga. Karena itu lebih baik ngaku lebih cepat daripada lama-lama. Iya kan? Kalau kita hidup dalam kebenaran nggak ada yang kita takutkan. Siapa yang kita takutkan? Usia saya udah 54 tahun. Bayangkan, tapi bisa. Wah, ada Akpol 99. Kita tes berenang bersama, saya bilang, ayo. Wah, kalah satu ini dia. Satu ini apa namanya ya? Satu tangan lah gitu. Saya udah nyampe, tangan saya dia belum nyampe. Di kolam renang itu. Sorak-sorak, semua keluarga-keluarga yang ada hadir. Saudara, kenapa? Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, kita nggak pusing. Apa yang orang katakan tentang kita nggak pusing. Haleluya. Ada ibu-ibu datang kepada saya, Poluan. Pak, katanya itu begini, ini begini, itu begini. Saya diomong begini. Ya nggak apa-apa, itu mulut dia, ibu, biarin aja, aku bilang. Ya kan? Itu hak dia untuk bicara. Kecuali mulut ibu dipinjam. Dia bilang, Bu, pinjam dulu mulutmu ya. Untuk ngomong maki-maki orang, itu nggak boleh. Tapi kalau mulut dia ya biarin aja orang mulut dia ini. Kemarin ada ponakan saya, dia tentara di Batang Kuis. Terus dia bilang, ya
Aduh, saya tiap hari dimaki-maki komandan saya. Dimaki-maki komandan saya. Padahal saya nggak ada salah katanya. Ya biarin aja dia maki-maki. Yang penting kok nggak maki-maki, aku bilang. Ya tapi katanya nggak enak. Udah. Dia belum percaya Yesus ya. Nggak enak udah katanya gini. Oh, ya udah. Sekarang gampang, aku bilang. Saya telepon kan. Ada kolonel. Terus langsung ditelepon dan dimnya itu. Saya bilang tolong bilanglah itu keluarga kita gitu aja. Terus dibilang itu keluarga kita. Nah gimana? Sekarang saya bilang udah jalan 2 minggu kan. Gimana? Iya udah gak ada marah-marahin lagi katanya. Iya. Jadi saudara, kalau kita sebenarnya hidup dalam kebenaran, nggak perlu kita mencari pembenaran. Biarin aja orang mau bilang apa tentang kita. Emang semua orang senang dengan omongan saya? Tidak semua orang senang. Dan ada beberapa orang yang terus berdoa buat saya biar cepat hilang dari bumi ini. Tapi buktinya saya makin sehat walafiat. Karena apa? Ya karena saya hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan saya. Pikiran saya tidak stres, tidak pusing, tidak depresi. Ya kan? Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Anak saya 5, istri saya 1. Ya. Terus terang aja. Saya harus bisa kasih 40 juta tiap bulan untuk sekolah anak-anak ini dan bayar listrik yang begitu mahal, telepon, wifi dan semuanya. Iya. Dari mana? Saya nggak khawatir. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan menolong pada waktunya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya kemarin ketemu dengan Kasat. Ya, Kasat Lantas di Sabang. Kebetulan dia orang percaya Tuhan. Ya, kita ngomong sama istrinya. Istri bilang, siapa lah yang biayain ini? Jemaat yang biayain ini. Oh malah jemaat yang kita kasih makan, Bu. Bilang, lu terus gimana? Ya saya kan punya Tuhan. Wah saya jelasin 3 jam gak ngerti-ngerti. Saya jelasin 3 jam gak ngerti-ngerti. Iya kan? Kami saudara sampai Medan, saya bilang. Kami bawa uang hanya 1 jutaan dari Jakarta. Nggak keluar uang sepeser pun sampai sekarang. Mau hotel kek, mau apapun. Ya, padahal kami nggak tahu yang mana harus kami layani. Yang tahu kami harus ke Banda Aceh, sampai ke Banda Aceh itu aja. Itu di sana memang udah ada pelayanan, udah sampai situ aja. Di jalan-jalan kami nggak ngerti. Tetapi Tuhan itu baik. Sampai di Palembang, saya buat di FB. Terus ada kapal saya bilang, Bapak di Palembang ya? Iya, mampir Pak, mampir. Doain. Silum datang, minta doakan tuh. Iya, pakai kerudung didoakan, minta doakan. Jadi kalau kita punya kebenaran, punya kuasa, orang nggak pertanyakan lagi legalitasmu gimana. Nggak ditanyakan kok dari asal usul mana, nggak tanya. Sekarang contoh, orang sakit nggak sembuh. Terus in Jesus name, sembuh. Apa dia tanyakan lagi? Dia nggak tanyakan lagi. Kok pakai in Jesus name? Kok pakai nama Yesus? Dia nggak tanya lagi. Orang dia udah sembuh. Haleluya. Makanya banyak pembela saya dari sana juga. Haleluya. Karena dia udah sembuh. Makanya saudara, kerajaan Allah bukan terdiri perkataan tapi dari kuasa. Kata 1 Korintus 4 ayat 20. Ya, bukan soal makanan dan minuman, soal kebenaran dan sejahtera sukacita. Kata Roma pasal 14 dan ayat 17 terusnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh tidak hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, agak lembut saya ngomongnya. Apakah Anda mau hidup dalam kebenaran? Amin. Aminnya pasti pelan. Tapi kalau, saudara, nanti pasti keluar dari sini ada rezeki yang banyak. Amin. Ini memang berat ya. Saya suka dengan gaya propos belakang tuh. Siapa nama propos? Wah, luar biasa. Saya doakan cepat jadi ini ya. Iya. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, nggak usah takut, nggak usah gentar. Ya, saya bicara sama beberapa yang lulus dari Akpol, yang lulus dari Akmil. Masa kau nggak ada kasih uang spesial pun, nggak ada pendeta? Sampai demi Yesus, jangan, nggak boleh bersumpah demi apapun, saya bilang. Jadi kalau memang Tuhan mau berkehendak, mau bilang apa? Ya kan? Pak Kapolri, waktu dia masih kompol, tugas di Kapolsek Tambora, dia ngomong sama saya, bisa nggak Kapolri jadi orang Kristen jaga Kapolri? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita doa. 3 kali kami berdoa di sana. Nggak lama, nggak terasa, nggak jumpa, udah nggak jumpa, tiba-tiba Kapolri. Saya kasih kata sambutan, nggak tahu dia dengar atau tidak ya di channel saya.
Jadi saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan ada yang bilang, wah nggak mungkin lah, saya kan dari Secaba, saya dari, nggak mungkin. Nggak ada yang mustahil. Saya ketemu ada beberapa orang dari Secaba. Dia sampai kolonel dari Secaba. Ya. Yang dari Polri, dia sampai si Marpaung itu dulu sampai apa ya, di Polda, sampai Kombes. Dia menjabat Kasat Sabara, Wakasat, ini ganti-ganti. Padahal dia dari apa? Dari Secaba. Jadi artinya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari mana-mana pun kalau Tuhan mau pakai, siapa mau bilang ya. Sampai Jokowi dulu hampir mau ambil yang bukan dari Akpol, saya ingat begitu cerita. Tapi memang nggak jadi ya. Jadi kalau Tuhan berkehendak nggak ada yang mustahil. Haleluya. Asal kita tetap hidup dalam kebenaran, kita tidak takut sama siapapun. Yang ketiga, kalau kita mau pertolongan Tuhan tidak terlambat terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga apa? Kita bersyukur aja. Jelas 1 Timotius ya sama 1 Tesalonika 5 di situ. Bersyukurlah ya. Ya, senantiasa ya. Jadi kita itu bersyukur. Kenapa saya nggak baca-baca? Kalau saya baca begini nanti waktunya habis di sini ya. Ya, nanti Anda bisa catat aja baca di situ ya. Bersyukurlah karena itu ibadah yang dikehendaki dalam Kristus Yesus Tuhan dan sebagainya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bersyukur ya, itu Tuhan menikmati hidup ini. Hidup kita ini dinikmati Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita mengeluh ya, kita marah terus, kita kesal terus hidup ini, Tuhan nggak bisa nikmati kita. Bapak Ibu Saudara Saudari tahu bahwa Tuhan itu pingin menikmati kita. Saya aja ya selalu pingin menikmati anak-anak saya, bercanda, bermain. Ya, Tuhan juga pingin menikmati hidup ini. Hidup kita ini. Ah, bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menikmati hidup kita? Kita ucapkan kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Hidupku dipelihara, dijaga, dilindungi. Iya kan? Bersama Tuhan aku lakukan perkara-perkara besar. Kalau saya doa, nggak ada ngeluh-ngeluh. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada kebenaran, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Aku lakukan perkara-perkara besar dalam Tuhan Yesus, aku cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita ulangi. Hati yang bergelora, bergairah, bersemangat, roh yang berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada kebenaran, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami melakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat di Rumbai pendetanya langsung begini, ulangi Pak, katanya. Makanya saya ulangi lagi. Ya, Kamarudin bilang, tolong catatin itu, catatin buat saya. Kata si Kamarudin, ini buat apa? Terus ikutin aja, aku bilang, diikutin dia. Hati yang pasti ada dong yang kenal Kamarudin, ya kan? Kamarudin Simanjuntak pasti kenal dong, masa nggak kenal? Ya, jadi itu teman baik saya. Ya, jadi saudara, kalau kita memang betul-betul ya bersyukur. Saudara, pertama saya percaya Yesus. Saya mau saksi sama saudara. Walaupun udah sering saya saksikan, kadang-kadang yang apa kita, wah ini lagi. Tapi kan Anda belum dengar mungkin kan? Iya, saudara. Waktu saya nikah sama istri saya itu kerja di farmasi. Saya suruh berhenti, ya, karena dia pulang pagi, berangkat pagi kerja, pulang malam. Jadi yang masak saya, yang makan saya. Saya bilang udah berhenti kerja aja. Makan apa? Jemaat 3, kolektif 3.000. Ya ini udah 30 tahun yang lalu kurang lebih hampiran begitu ya. Makan apa? Dia bilang. Ya makan nasi. Loh, terus uang dari mana? Saya kasih sama dia uang nih. Nih, makan uang nih. Nah, dia bilang, ini makan uang. Wah, jatuh pula ya kan. Nah itu kalau nggak hidup dalam kebenaran jatuh dibiarin tuh. Nah, itu puji Tuhan, Bapak itu jatuh katanya kan. Kalau nggak hidup dalam kebenaran, lupa lah Bapak itu, nanti lupa lah itu. Jadi istri saya berhenti kerja, itu dapat pesangon 3 bulan habis. Makan pakai nasi putih aja. Dia marah. Dia bilang apa? Lihat, gara-gara kau suruh aku berhenti kerja. Ah inilah dia.
Mana? Itu nggak ada ikan kita. Itu ada, aku bilang. Mana? Itu ada. Mana? Itu. Jangan dipersoalkan ada atau tidak ada. Lihat atau tidak lihat. Itu yang kita persoalkan. Kau nggak lihat, aku lihat. Ya udah habis perkara, selesai masalah. Kan bisa saja ibu yang di belakang nggak lihat saya. Betul Bu? Coba ibu gini. Merem. Pasti nggak lihat saya. Bukan berarti dia nggak ada. Dia ada di situ. Dan saya juga ada di sini. Dia nggak lihat saya karena dia merem matanya, kan begitu. Oh gitu Pak, ambil cuci tangan, ambil cuci tangan. Cuci tangan. Pas habis doa, langsung ada orang ketok pintu. Dikasih. Pak, saya waktu masa ingat Bapak terus nggak tenang. Amang katanya kan, amang itu kan bahasa kebesaran kalau orang Batak kan. Wih, ya ibu itu pergi kami buka. Dalam mas, 5 potong ikan mas. Diarsik lagi, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya kan? Tepat waktunya kan, Tuhan tolong kan. Nah, coba kalau saya buka tahu-tahu sepatu, walaupun itu buatan Italia, untuk apa? Enggak pas. Yang kita perlukan ikan, yang kita butuhkan ikan. Mulai dari situ saya percaya. Udah, jangan pernah khawatir hidup ini. Dulu kita ngontrak, jangankan mobil masuk. Motor aja nggak bisa masuk, sepeda motor nggak bisa masuk, saking sempitnya itu jalan. Ya kan? Tapi saya bilang sama dia, jangan khawatir. Tuhan ada bersama kita. Tuhan di pihak kita. Asal kita terus hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Jaga rumah tangga baik-baik. Jangan bertengkar, jangan berkelahi. Mari kita berdoa tiap pagi jam 4. Bersyukur. Bersyukur. Iya, jadi akhirnya istri saya mulai hari demi hari mulai hidupnya mengalami perubahan ya. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah kalau kita di dalam Tuhan. Terus nggak lama lagi saudara tahu, ada seorang ibu, anaknya gila, sudah umur 30 tahun, katanya sudah dibawa ke Tiongkok, nggak sembuh-sembuh. Dibawa, Pak, katanya Tuhan Yesus hebat, dia penyembah Gong Honson, penyembah dewa orang Jepang itu. Katanya Pak, katanya Yesus hebat, dahsyat. Ini anak saya bisa sembuh nggak? Udah, taruh rumah. Padahal rumah itu ngontrak kecil banget. Taruh rumah. Sebulan kita doakan, kita kasih firman, pulih sembuh. Yang tadinya maaf, buka-buka celana di jalanan, tidak lagi. Seminggu kemudian saya ditelepon, Salam Pak, salam. Ya, Bapak bisa nggak ke alamat ini? Hah, ini seperti alamat showroom. Kupikir, itu dulu loh. Belum, anak saya aja ini umur 22. Itu anak saya masih di kandungan mungkin 2 bulan. Berarti sudah 23 tahun yang lalu kurang lebih. Ya kan? Terus, wah ini di showroom nih. Saya datang ke sana, naik motor kan. Motornya juga dulu lain bunyinya. Kurang tong tong, tong tong, tong tong tong. Jadi kalau masuk gang itu silubis kata orang. Ya kan? Karena banyak orang Batak di sini gitu kan. jadi ledek-ledekan saya. Ya, udah gitu sampai sana ibu itu bilang, "Pak, ini mobilnya, ini BBKB, ini STNK." Hah? Ini buat saya Bu. Saya minum dulu sebentar ya. Ini berapa menit lagi? Iya. Hah? Setengah jam masih ada waktu. Wih luar biasa ini. Ini Polres yang paling terbaik ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya ya. Ya saya habis ini aja ya, selesai ini ya. Ya. Karena kalau kita hanya sampaikan firman tidak ada bukti-bukti kesaksian. Ya firman itu hanya huruf-huruf mati aja kan. Gak kita alami kan. Nah, jadi terus saya dikasih kunci, dikasih STNK, dikasih BBKB-nya semua. Lah, saya langsung, ya Bu, bentar Bu ya. Saya ke toilet. Kenapa saya ke toilet lama-lama? Saya supaya ibu itu keluar. Sebab apa? Saya belum bisa nyetir. Takutnya nanti pas nggak bisa nyupir kan, oh udahlah nggak jadilah Pak katanya kan. Wah, ya kan Bapak belum bisa nyupir, nggak jadilah. Ya kan? Wah, saya udah nggak dengar lagi suara ibu itu, Enci itu orang Chinese, saya keluar. Baru saya bilang sama showroom mobil itu, mana anggotamu yang bisa bawa mobil? Kenapa Pak? Saya nggak bisa bawa mobil. Saya aja udah 20 tahun bisa bawa mobil, nggak punya mobil Pak katanya. Waduh, ada pendeta kan khotbah, saudara-saudara, kau katanya mau minta mobil, padahal rumahmu di gang kecil, mau minta mobil, garasi pun tidak ada, mau minta mobil, ini pun nyupir pun belum bisa. Saudara, kalau Tuhan mau, apa aja diribak. Tahu diribak? Tuhan itu bisa menembus sebuah sistem di Kalimantan Barat sebulan setengah yang lalu. Saya tidak kenal pangdamnya. Ini kan nanti ditonton dia. Saya tidak kenal pangdamnya. Itu paling sulit ketemu dengan pangdam. Sekali saya ketemu pangdam doa, langsung dia bilang, apa yang perlu saya bantu? Mobil dikasih Pajero. Maksudnya bukan dikasih gitu. Selama di sini pakai, mau hotel mana? Kata pangdam. Pangdam 12. Pangdam 12 itu. Tapi lainnya apa namanya? Namanya kalau di
Dia Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dia yang pegang. Ya, terus udahlah. Kalau kepalanya udah kita pegang, masuklah saya. Kodim-kodim kan. Ayo. Nah, ini foto sama Pangdam nih. Doain. Nah, kan begitu. Ya kan kalau udah kepalanya dipegang, ya kan? Nah, jadi saudara, nggak ada yang mustahil. Bahkan saudara itu jalan macet. Dia bilang, gimana Pak? Perlu pengawalan. Dikawal pakai PM. PM. Saya dikawal polisi udah sering. Ini PM. Iya. Waktu meninggal Jenderal Ismail kan, waktu Pak Wakapolri kalau nggak salah Ugreseno ya. Nah, itu teman lettingnya gimana ini. Ditanya sama Pak Roni Sompi gimana ini. Saya nggak tahu cara Kristen. Harus diterbangkan ke Bali jam 4. Gimana jam 4 pagi. Wah, ditanyakan lagi sama Kasat Lantas. Saya ada kenal. Ditelepon pendeta yang lain-lain nggak ada yang aktif. Telepon saya aktif jam 2 pagi. Wow, sampai di sana. Kalau nggak salah Wakapolrinya Orgoseno ya. Pernah Orgoseno jadi Wakapolri ya? Iya, dirangkul sama dia. Wah, dirangkul sama dia. Oh, terima kasih Pak. Masih ada ternyata pendeta yang piket katanya. Oh, pendeta lain nggak ada piket. Saya piket. Wah, dikawal tuh. Saya dijemput pakai pengawalan, nggak pakai mobil dinas pengawal, biar cepat. Karena jam 4 pagi harus diterbangkan. Itu jam 2 pagi. Ya kan? Karena keluarganya bilang masa diterbangkan begitu aja, nggak ada acara-acara. Di PT IKA kita buat. Saudara, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya sampah masyarakat dulunya. Saya orang terbuang. Saya dianggap nggak bisa apa-apa. Tapi yang nggak bisa apa-apa, kalau di tangan Tuhan jadi apa-apa. Jangan kau hidup dari apa yang ada di tanganmu. Hiduplah dari apa yang ada di tangan Tuhan. Karena apa yang di tanganmu pasti bisa habis. Tapi apa yang di tangan Tuhan tidak pernah habis. Berikan sorak-sorai buat. Karena itulah saudara. Sampai hari ini hidup saya sehat walafiat. Haleluya. Karena saya bukan hidup dengan apa yang ada di tangan saya. Hidup dengan apa yang di tangan Tuhan. Ini sampai Banda Aceh. Pulang, udah seminggu di Banda Aceh, sampai Medan. Udah kita di Batangkus ini, duduk-duduk gitu. Udah ini pasti kita harus gesek ini supaya bisa beli bensin. Entah gimana. Kok ada nomor orang Polda nih. Saya telepon. Salam, ada di kantor Pak? Ada. Bapak di mana? Di Jakarta, di Medan. Aku mau pulang. Janganlah, tunggulah aku bilang. Iya tapi udah jam 4. Dari sini paling setengah jam. Oh iya saya tunggu. Beres semua, selesai. Sampai sini penuh Dex itu kan. Haleluya. Dex kan mahal sekarang. 19.000 berapa. Waduh. Wah itu bisa. 3 kali lipat biaya hidup ini kalau kita berjalan bawa mobil ya. Nah jadi kalau kita betul-betul mau menerima yang tadi pertolongan dari Tuhan yang tak pernah terlambat. Pertama hidup oleh iman. Yang kedua. Nah ini dia kan. Hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Yang ketiga, bersyukur. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dalam. Kira-kira mau kata-kata bijak lagi? Atau sudah mau tugas ya? Jadi yang terakhir, ya saya mau katakan kepada saudara, orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Anda bukan milik Anda milik Tuhan. Seharusnya yang khawatir pemiliknya. Yang pemiliknya aja nggak khawatir, kok kita khawatir, kan aneh, kan lucu. Jangan hidup dari tangan kita, pasti habis. Hidup dari tangan Tuhan, tidak akan habis. Saya kasih contoh sederhana terakhir ya. Kalau saya punya uang 200.000, saya kasih ke orang 50.000, tinggal 150.000, betul nggak? Kira-kira, betul. Tapi kalau Tuhan punya uang 150 ini misalnya, dikasihnya 150 kepada bapak ini, kepada bapak ini, kepada bapak ini, kepada bapak semua ini, kira-kira kurang nggak di tangan Tuhan tadi dari 150 tadi? Tidak dong. Jadi ngapain dia pelit? Orang apa yang di tangannya dikasih ke semua manusia ini? Nggak ada. Iya. Dulu saya saudara nggak usah bahasa Arab ya. Tapi saya kalau sholat subuh itu di sholat lain itu ada yang berbeda. Di sholat subuh itu marilah sembahyang. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Ya. Kan? Kalau bahasa Arabnya gini, as-sholatu khairum minan naum. Marilah sembahyang
lebih baik sembahyang daripada tidur. Datang kita orang Kristen, lebih baik tidur daripada sembahyang. Nah, gimana kita mau dapat rezeki berkat melimpah ya kan? Makanya kami sekeluarga jam 4 pagi di Jakarta udah bangun, udah menyembah, memuji, tanpa harus menjelekkan orang lain. Iya, mari kita ambil yang baiknya. Kita ambil yang baiknya. Walaupun kita tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi mari kita ambil contoh-contoh yang baik. Kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan saya percaya hidup kita diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tidak hidup dari apa yang di tangan kami. Kami hidup dari apa yang ada di tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Yesus kami dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus berkati mereka, pelihara, jagai, yang sakit sembuhkan, yang susah hibur, yang berseteru perdamaikan, kekurangan berkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Saya percaya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terus acara selanjutnya apa kita ya? Saya tidak terbiasa dengan ini, kita doa ya. Selanjutnya MC, saya serahkan dulu lah ke MC ya. Oh, persembahannya. Sebelum kita akan masuk dalam dosa Pak yang dibawa oleh hambanya, kita akan masuk kemudian persembahan kepada Tuhan, kita perhatikan. Haleluya. Hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan
Tuhanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus, kami satukan hati, roh kami, iman kami berdoa khusus buat bangsa ini, pulihkan negeri ini. Supaya bangsa ini tidak meributkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diributkan. Bangsa ini, mereka pimpinan-pimpinan negeri ini bersatu hati untuk memajukan Indonesia. Tuhan Yesus, jamah semua para pemuka-pemuka agama untuk datang membawa damai bagi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, buat di kepolisian, pimpinan lembaga, Kapolri, Wakapolri dan seterusnya dan sebagainya. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan supaya mereka juga dapat memimpin Polri ini ke depan lebih baik lagi, sehingga Polri menjadi panutan, Polri juga menjadi idaman, menjadi kesukaan bagi masyarakat, karena Polri memang ada di negeri ini untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa ini. Kapolda, Kapolres, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, haleluya, buat Polres Labuan Batu, semuanya Tuhan, jajarannya Tuhan berkati, keluarga dan kesehatan Tuhan berkati. Kami juga berdoa khusus, bila ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka sekarang berada Tuhan Yesus. Mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah, kami tidak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu, dengan bilur-bilur Yesus sembuh. Kalau di berbagai tempat yang lumpuh Tuhan buat berjalan, yang buta Tuhan buat melihat, yang bisu Tuhan buat berbicara, bahkan yang gila pun Tuhan sembuhkan. Kami yakin di mana-mana mereka, khususnya orang yang bertugas di Polres ini, kalau ada yang sakit di rumah terbaring, bahkan yang di rumah sakit hari ini juga kami percaya dengan iman mereka, mereka sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan yang ikut bersama kami di tempat ini, kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Sakit mah sembuh. Sembuh. Kalau ada gejala-gejala jantung, sembuh. Kalau ada penyakit-penyakit, gejala-gejala arah ke ginjal, sembuh. Kalau ada penyakit darah tinggi, sembuh. Darah rendah, sembuh. Kolesterol, sembuh. Oh, sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit-penyakit. Karena kami tahu Tuhan tidak berikan penyakit kepada kami. Tuhan berikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa memuliakan namanya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat semua warga yang ada di Rantau Prapat, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Mari kita sesuai dengan yang tertulis, ya, doa Bapa kami. 3, 2, 1. Dikuduskan, datanglah kerajaan. Amin. Terima kasih Yesusku. Kita doa berkat dulu ya, kita tutup. Haleluya. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, berkemenangan, hidup diberkati, ditolong, dipelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam satu nama, Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ya, saya serahkan kepada MC. Kalau sudah selesai, mari kita. Haleluya.
Haleluya. Salam, salam. Selamat pagi, semangat pagi. Salam.